Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik lagi di Dewa Elektronik. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat semua. Kali ini kita bakal membahas mengenai rice cooker Philips. Karena banyak banget yang berkomentar kalau rice cooker ini di video kita yang review rice cooker Philips sebelumnya itu merasa kalau misal nasinya kalau misal dimasak dengan rice cooker Philips itu cepet basi atau nggak awet. Di konten tersebut banyak banget yang mengeluhkan bahwa nasinya cepet basi, cepet kering, gampang menguning. Tapi di sisi lain ada yang berkomentar kalau misal ketika menggunakan rice cooker Philips ini itu awet-awet aja kok, nasinya juga ada yang bagus, terus nggak cepet basi. Jadi ada dua kubu dari rice cooker ini, ada kubu yang dirugikan, tapi di sisi lain ada kubu juga yang merasa fine-fine aja dengan produk ini. Jadi apakah yang menyebabkan nasi itu cepet basi ya kira-kira? Kali ini kita bakal membahas satu-satu dan membedah satu-satu kenapa dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama, nasi cepet basi itu bisa dikarenakan kondisi rice cookernya itu lagi kotor guys. Di dalam rice cooker itu ada namanya karet pelindung ini. Nah ini kebanyakan orang-orang itu malas untuk membersihkan. Karena kita tahu orang sukanya ya sudah ketika masak nasi diambil nasinya sudah selesai, rice cooker kembali tutup seperti ini. Nah karena itu kondisi di dalam rice cooker ini menjadi lembab, plus karena lembab itu menjadi sarang bakteri guys, sehingga ketika kondisi lembab dan ada bakteri itu yang menyebabkan nasi yang di dalam inner pot ini cepat basi. Sehingga cara menanggulanginya untuk inner yang lagi kotor atau lagi banyak bakteri tinggal dilepas aja. Kalau seperti ini tinggal dikaitkan gini aja sih guys. Nah ini tinggal dibersihkan aja dari jamur-jamur. Biasanya kalau sudah berumur itu warnanya agak menggelap ya. Nah itu udah jadi sarang jamur dan bakteri karena kondisi yang nggak pernah dibersihkan dan selalu lembab. Itu tinggal dilepas aja, bagian ini dicuci, dipastikan kering lagi lalu dipasang lagi. Untuk bagian ini tinggal dilap aja, dibersihkan lagi sampai bersih sehingga kondisinya clean lagi ya, nggak ada bakteri maupun jamur yang mengendap di bagian area penguapan di sini. Harapannya nanti uap bisa ditampung dengan bagus lagi dan nasi nggak cepat bau. Nomor 2, ini kebanyakan orang yang salah ya dalam proses mencuci berasnya. Kebanyakan orang-orang karena mager memindah-mindah itu berasnya dicuci di sini langsung terus dimasukkan ke rice cookernya. Ini salah ya. Jadi yang benar itu cuci berasnya di tempat lain, di wadah yang lain, sehingga bagian inner potnya ini bisa dipastikan kering ketika masuk ke rice cooker ini. Harapannya kalau misal ini kering itu nggak merusak komponen pemanas yang ada di dalam rice cooker ini. Karena kebanyakan orang ketika mencuci pasti langsung dilap gini. Nah kondisi dilap ini itu masih lembab ya. Mungkin 1-2 kali itu nggak menyebabkan kerusakan yang fatal, tapi ketika sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dilakukan itu pasti merusak komponen bagian pemanas yang ada di dalam rice cooker ini, sehingga pemanasnya itu nggak stabil dan nggak merata. Itu yang menyebabkan nasi cepat basi maupun cepat kering ya, dan beberapa sampai menguning. Nomor 3, ini juga kesalahan yang sering dilakukan, yaitu ketika nasi sudah masak itu rice cooker nggak dibuka seperti ini. Jadi dibiarkan menutup, nanti kalau misal butuh makan tinggal dibuka lagi. Itu salah ya. Jadi ketika nasi sudah masak, usahakan rice cookernya dibuka terlebih dahulu seperti ini untuk beberapa menit, 3-5 menit, sehingga uap yang dihasilkan karena nasi sudah masak itu bisa keluar terlebih dahulu guys. Kayak gitu. Harapannya uap yang ada di dalam sini bisa diminimalisir agar nasinya nggak cepat basi karena lembab tersebut. Habis itu nasi kalau sudah masak
atau sudah mateng, usahakan langsung diaduk ya. Kenapa? Karena agar panasnya merata dari sisi bawah maupun sisi atas. Karena kebanyakan kalau misal nggak diaduk, itu panasnya hanya kenanya yang di bawah ya. Kalau atas kena basahnya aja. Jadi ketika diorek atau diaduk, itu panas yang ada di bawah itu bisa tersalurkan dengan maksimal dan merata dari bawah ke atas. Jadi bawah itu nggak terlalu kering, atas pun juga nggak terlalu lembab karena uap yang dihasilkan, seperti itu. Setelah diaduk dan disajikan, jangan lupa nasi kalau misal mau dimakan untuk nanti malam, bisa dipindahkan terlebih dahulu ke wadah yang lebih aman dan dimasukkan ke kulkas. Jangan ditaruh di sini terus ya. Kebanyakan orang nasinya ditaruh di rice cooker terus, diangetin terus, harapannya bisa anget dan awet, padahal itu salah ya. Justru itu yang menyebabkan nasi cepat basi ataupun nggak awet, karena dia memanasin terus. Kondisinya nasi jadi kering, basah, cepat basi karena selalu diangetin itu. Caranya kalau misal pengen awet sampai nanti malam atau besok pagi, nasinya dipindahkan aja. Jadi dipindahkan ke wadah yang bersih. Habis itu kalau sudah dingin, nggak terlalu panas, masukkan ke kulkas. Nanti malam kalau misal mau makan lagi, diangetin lagi. Itu jauh lebih awet dibanding kalian taruh di sini terus dan dibiarkan ngangetin terus. Itu yang salah ya, dan itu banyak banget dilakukan oleh orang-orang yang saya tahu. Dan kalau kalian orang rumahan atau anak rumahan atau anak kos-kosan yang sekiranya nanti siang atau nanti sore bakal makan lagi dan nggak pengen mindah-mindah karena di rumah atau di kos-kosan gak ada kulkas, nggak apa-apa, taruh sini aja. Tapi ada caranya, yaitu ketika kalian sudah mengaduk terus sudah memastikan tidak posisi warm atau ngangetin, jangan lupa taruh satu lembar lap atau satu helai lap itu ditaruh di sini ya. Jadi ditutupin gitu kayak orang zaman dahulu. Nah, orang zaman dahulu dari dulu itu udah ngelakukan hal seperti itu. Cuma sekarang itu orang-orang kenapa meninggalkan DIY yang cukup membantu. Jadi selembar lap yang bersih taruh di atas ini, lalu ditutup gini aja nggak apa-apa. Itu efektif buat menanggulangi kondisi lembab dari uap nasi yang dihasilkan. Karena kebanyakan rice cooker sekarang itu nggak ditambahin fitur yang zaman dahulu itu ya, nggak tahu. Sini ada apa nggak? Tahu saya sudah nggak ada. Jadi yang di belakang rice cooker itu ada penampungan uap air. Nah sekarang itu sudah nggak ada guys, karena banyak yang terjadi hal-hal tidak diinginkan, terkena uap panas di tangannya maupun terkena keluarga kita yang kurang tahu, contohnya anak kecil atau adik bayi. Nah itu sekarang rice cooker sudah meninggalkan teknologi itu, diganti minimalisir ventilasi udara dengan satu ventilasi udara seperti ini, terus hanya mengandalkan penampungan uap air di area sini aja, sehingga itu dirasa kurang maksimal. Meskipun karena penghilangan teknologi itu banyak tangan dan adik kecil yang selamat dan tidak terjadi luka-luka karena uap panas itu lagi. Jadi seperti itu. Kalau misal nasinya pengen tetap awet tapi nggak mindah-mindah ke kulkas, itu bisa ditaruh lap aja di atasnya ketika sudah masak gitu. Jadi masak nasi pagi, sudah masak nih, disajikan buat makan kalian, buat sarapan kalian. Nah itu habis sarapan tinggal diorek-orek aja, tinggal diaduk-aduk aja nasinya biar merata panasnya. Ditunggu 5 menit buat menang. Ini posisi jangan warm ya, jangan ngangetin. Jadi dicabut aja gak apa-apa, dicabut aja listriknya. Nanti kalau misal sudah agak mendingan dingin, tinggal ditaruh wrap di sini, terus ditutup gini aja. Itu jauh lebih awet ya, buat nasinya agar gak cepat basi. Seperti itu. Karena kondisi warm dibiarkan bakal selalu memanaskan guys. Jadi gitu guys. Jangan nyalahin rice cookernya, tapi mungkin karena kebiasaan kita menyebabkan nasi yang kita masak jadinya nggak awet sehingga cepat basi kayak gitu. Untuk rangkuman singkatnya biar kalian nggak bingung karena
omongan kita panjang lebar tadi ya. Yang pertama, jangan mager untuk membersihkan rice cooker ketika dan sesudah menggunakan. Yang dibersihkan area sini, area bagian lembab, ini banyak jamurnya. Ini juga, ini bisa dilepas kok, jadi itu dibersihkan. Nomor 2, kalau masak nasi segera diaduk, ya segera diaduk, terus dibuka dulu agar uap yang dihasilkan itu bisa keluar dan gak tertampung di area dalam ini secara berlebihan, agar kondisi uapnya tidak jatuh ke nasi lagi sehingga gak cepat basi. Nomor 3, kalau misal kalian mau mengkonsumsi nasinya nanti malam, usahakan dipindahkan ke tempat yang lebih bersih dan ditaruh di kulkas. Nanti malam dihangetin lagi. Kalaupun kalian nanti siang atau sore mau makan lagi dan nggak ada kulkas di rumah, bisa ditaruh di dalam aja, tapi taruh 1 lembar kain yang bersih buat ditaruh sini untuk membantu menyerap uap yang berlebihan yang dihasilkan dari rice cookernya, sehingga nasinya itu tetap kering dan awet hingga nanti malam. Seperti itu. Buat kalian rata-rata pasti ada yang berpikir, kan sudah beli rice cooker mahal-mahal, kenapa cara ngerawatnya kok malah lebih ribet? Ya, harapannya kan lebih mudah. Sama halnya kalau kalian beli mobil mahal guys, atau kendaraannya lebih mahal, pasti perawatannya lebih ribet, lebih angel, dan lebih mahal juga. Jadi ketika kalian beli mobil yang low maintenance, contoh halnya kalau kalian punya mobil pickup ya, sama mobil Pajero, gampangnya gitu, Pajero, Land Cruiser atau Alphard, pasti perawatannya beda. Lebih enak kalian menggunakan mobil pickup karena tinggal kalau jalannya jalan, perawatannya perawatan, dan biasanya umumnya maintenance-nya itu lebih murah di ongkosnya dan kalian nggak terlalu ribet dalam merawatnya. Beda lagi kalau kalian punya mobil Alphard, mobil Pajero, mobil Land Cruiser, itu pasti rawatannya lebih ribet lagi. Kalian harus menyiapkan garasi yang lebih aman, berapa ribu kilometer kalian harus maintenance, harus ganti oli. Sama halnya kayak rice cooker ini, kalian beli rice cooker yang lebih mahal pasti butuh maintenance lebih bagus lagi agar rice cookernya lebih awet dan nasi yang dihasilkan bisa bagus secara maksimal. Seperti itu. Kalau kalian punya Alphard tapi makainya awur-awuran, ya sudah tinggal pakai jalan, nggak usah di maintenance. Yang Alphard yang seharusnya menghasilkan kendaraan yang nyaman, jatuhnya malah nggak nyaman gara-gara kalian nggak aware dengan kendaraan tersebut. Apalagi rice cooker, kalau rice cooker sudah bagus-bagus kita beli, mahal-mahal kita beli, terus kita nggak bisa maintenance-nya, hasilnya apa? Nasi yang dihasilkan nggak sesuai dengan harapan kita. Padahal harusnya nasi yang dihasilkan dari rice cooker yang bagus ini itu jauh lebih enak dibanding rice cooker yang biasa. Karena ada harga pasti ada kualitas. Jadi itu guys, mungkin video ini bisa membantu kalian atau rekan-rekan kalian yang merasa nasinya cepat basi di rumah ketika sudah membeli rice cooker yang lebih bagus. Gak cukup brand Philips ini ya, mungkin brand-brand yang lain seperti Yongma, Sanken, dan brand-brand lain yang dirasa mid high, harganya lebih tinggi, tapi kok nasinya dihasilkan, mungkin bukan salah produknya, tapi salah kebiasaan kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian. Like jika suka video seperti ini, subscribe channel ini biar gak ketinggalan video terbaru kita, dan share video ini ke teman-teman kalian yang merasa nasinya cepat basi agar nasinya lebih awet lagi karena video ini. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga membantu, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dewa Elektronik, peace out.